Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mocha Audiensyah dengan nomor NIM 11920500061 kelas 4B Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kinematika. Di mana kinematika yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya. Di dalam kinematika pun ada yang disebut dengan gerak lurus, di mana gerak merupakan keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Nah, gerak pun terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan yang disebut GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita ambil contoh seperti apa yang bergerak itu. Nah, di sini ada seorang siswa laki-laki yang sedang berdiri dan diam di tempat, lalu dia melihat segerombolan perempuan yang menaiki motor. Lalu si motor tersebut dia berjalan menuju ke suatu tempat. Nah, di sini posisinya si anak siswa ini, laki-laki ini, dia sebagai titik acuan karena dia yang melihat segerombolan perempuan yang menaiki motor. Ketika si perempuan ini sudah mencapai sini, nah, dia disebut bergerak karena kedudukan dan atau posisinya juga dia berubah dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Namun titik acuannya terhadap si siswa laki-laki. Tetapi jika ketiga anak ini dia dijadikan sebagai titik acuan, misalnya yang belakang dan yang di depan, dia melihat anak yang di tengah itu dia diam. Namun ketika si anak laki-laki yang melihat perempuan yang di tengah ini, dia bergerak karena titik acuannya itu. Jadi gerak itu kita lihat terhadap titik acuannya. Jika titik acuannya di dalam motor ini, dia tidak bergerak, namun jika titik acuannya di luar, dia bisa disebut bergerak yang di dalam motor ini. Lanjut, di dalam kinematika gerak lurus yaitu ada besaran pada kinematika gerak lurus, di mana ada posisi atau kedudukan yang merupakan keadaan benda terhadap titik acuan. Ada pula jarak atau X, yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Dan ada pula perpindahan atau delta X, yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Perpindahan juga termasuk besaran vektor, yaitu memiliki arah. Ada pula rumusnya, yaitu delta X sama dengan X min X0, di mana X merupakan posisi akhir dan X0 merupakan posisi awal. Nah, lanjut yaitu ada perbedaan jarak dan perpindahan, di mana perpindahan kita contohi dengan misalkan dengan garis hijau ini, dan jarak merupakan garis putus-putus yang berwarna merah ini. Nah, misal kita ambil contoh, misalnya seseorang berjalan melewati garis putus-putus pada gambar, maka jarak yang ditempuh oleh orang itu adalah sepanjang garis putus-putus tersebut. Namun sejauh apapun jarak yang ditempuh, orang itu hanya mengalami perpindahan sepanjang garis hijau saja. Jadi di sini misalnya ada seorang siswa dia melewati ingin ke sekolah, misalnya ini sekolah ya, atau garis ini sekolah.
Nah, dia melewati jalan yang garis putus-putus ini, dia melewati luka-liku perjalanan ini. Nah, dia ke sini hingga sampai itu disebut jarak. Dan jarak itu bisa dihitung dengan menambah-nambahkan si jarak awal sampai akhir. Namun perpindahan itu yang dilihat itu berapapun banyaknya luka-liku perjalanan ini, tetapi perpindahan itu yang dilihat itu yaitu dari titik awal sampai titik akhir. Walaupun banyak jalan yang belok-belok, namun yang dilihat itu perpindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Rashidah Rahma. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai GLB, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai besaran-besaran yang digunakan dalam kinetika gerak lurus, yaitu diantaranya kecepatan dan kelajuan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kecepatan dan kelajuan. Namun, apa sih yang membedakan antara kecepatan dan kelajuan itu? Nah, sekarang kita bahas. Kecepatan itu merupakan perpindahan benda tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan itu merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti perbedaannya itu di antara perpindahan dan jarak. Nah, untuk rumusnya, karena kecepatan itu merupakan perpindahan tiap satuan waktu, maka rumusnya perpindahan atau delta X dibagi selang waktu atau delta T. Nah, sedangkan rumus untuk kelajuan itu rumusnya S atau jarak dibagi dengan delta T. Nah, yang membedakan antara kecepatan dan kelajuan itu terlihat di sini karena kecepatan itu perpindahan dan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Berarti kecepatan pun adalah besaran vektor. Nah, sedangkan kelajuan itu merupakan besaran skalar, di mana besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai atau besarnya saja. Misalnya nih, dikatakan 40 km per jam. Nah, ini disebut dengan kelajuan. Kenapa? Karena hanya memiliki nilai atau besarnya saja. Sedangkan besaran vektor, dia tidak hanya memiliki nilai, tapi juga memiliki arah. Contohnya 40 km per jam ke utara. Nah, berarti dia mengatakan kecepatan. Jadi kecepatannya itu 40 km per jam ke utara. Nah, selain itu perbedaannya juga terdapat pada alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan itu adalah velocitometer, sedangkan kelajuan itu diukur dengan menggunakan speedometer. Speedometer yang biasa kita lihat ya pada motor atau mobil. Nah, itu tadi sedikit mengenai kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai gerak lurus beraturan. Sesuai dengan namanya, gerak lurus beraturan ini adalah gerak yang mempunyai lintasan yang lurus, kecepatan yang tetap, dan percepatannya 0. Misalnya nih, ketika kita mengendarai sebuah mobil atau motor dengan kecepatan tetap, misalnya 40 km per jam, pada lintasan yang lurus, selama kita bergerak dengan kelajuan 40 km per jam, terus maka berarti itu kita sedang bergerak secara GLB. Nah, dalam GLB juga karena GLB itu kan gerak lurus, jadi jarak yang ditempuh itu pasti sama dengan perpindahannya, seperti ini. Nah, jarak yang ditempuh dan perpindahannya sama, yaitu 40 km dalam 1 jam. Selanjutnya ini adalah grafik dari hubungan kecepatan terhadap waktu dalam gerak lurus beraturan. Nah, grafiknya seperti ini karena kecepatannya itu tetap. Jadi dalam waktu misalnya 1 jam kecepatannya 40 km, 2 jam dalam lintasan itu terus tetap menggunakan kecepatan 40 km. Jadi grafiknya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari GLB ini. Tapi sebelum itu, coba kita pahami terlebih dahulu mengenai pernyataan sebuah kelajuan. Misalnya nih, ada sebuah benda berkelajuan 5 meter per sekon. Ini kan artinya benda itu bergerak atau berpindah sejauh 5 meter dalam 1 detik. Kalau misalnya dalam 2 detik, berarti dia udah pindah sejauh 10 meter. Kalau 3 detik, dia akan berpindah sejauh 15 meter. Maka kita bisa melihat ada pola, yaitu perpindahannya itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Maka kalau misalnya kita misalkan selama T detik itu dia berpindah berapa meter, maka selama T detik kalau misalnya kecepatannya itu 5 meter, berarti benda tersebut akan pindah sejauh 5T meter. 5 dikalikan dengan waktu yang tadi, maka didapat rumusnya. Karena perpindahan itu delta X ya simbolnya, berarti delta X sama dengan V atau kecepatan dikalikan dengan waktu. Atau bisa juga kecepatan sama dengan delta X dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita akan turunkan rumus GLB ini. Kita definisikan delta X ini sebagai X dikurangi X0 atau posisi akhir dikurangi posisi awal sama dengan V dikalikan dengan T atau kecepatan dikali waktu. Lalu kita pindah ruaskan, maka didapat rumus akhirnya itu seperti ini, yaitu X sama dengan X0 ditambah V dikalikan dengan T. Nah, ini adalah rumus untuk gerak lurus beraturan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep dari gerak lurus beraturan. Untuk lebih memahami materi ini, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal dari gerak lurus beraturan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Regi Ahmad Jalani akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak lurus beraturan. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km bergerak saling mendekati. Nah, itu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Ada dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km bergerak saling mendekati gitu. Jadi yang mobil satu ke sini, yang satu sini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Pada saat yang bersamaan masing-masing dengan kecepatan 90 km per jam, dan mobil yang satunya lagi adalah 60 km per jam gitu. Jadi ada yang 90, ada yang 60 karena kan dua mobil. Maka waktu mereka berpapasan adalah, nah jadi ketika mereka ketemu di sini misalkan, nah di titik itu berapa sih waktu yang diperlukannya gitu. Karena kan tadi terpisahnya sejauh 75 km. Terus yang satu berkecepatan atau mau memiliki kecepatannya 90 km per jam, yang satu adalah 60 km per jam gitu. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya atau kita pembahasannya. Nah, ingat rumus yang telah tadi dibahas. Kalau misalkan rumus mencari gerak lurus beraturan itu berarti kan S atau jarak gitu. Jadi di sini kita punya jarak dari A, mobil A. Jadi kita bagi dua karena ada dua mobil, jadi mobil A, mobil B gitu. Jadi ada SA dan SB gitu, sama dengan 75. Nah, 75 ini yang jarak yang ini. Karena kan tadi jaraknya terpisahnya sejauh 75 km gitu. Jadi jarak mobil A ditambah jarak mobil B itu sama dengan 75 km. Nah, jarak itu bisa juga kita cari dengan rumus kecepatan dikali waktu gitu. Jadi V dikali T. Nah, jadi di sini kita kalikan adalah kecepatan A dikali waktu A, mobil A, ditambah dari, karena di sini ditambah juga, VB dikali
TB sama dengan 75, yang ini mah tetap gitu. Nah, lalu kita masukkan atau substitusikan dari soal yang sudah diketahuinya gitu. Karena kan di sini diketahuinya adalah kecepatan 90 km dan 60, berarti PA dan PB itu sudah kita temukan, yaitu jadi 90 dan 60 itu. Jadi ketika dikalikan dengan TA atau TB itu adalah menjadi 90T ditambah 60T. Nah, kenapa di sini hilang? Karena di sini kita samakan jadi A dengan B, waktu A dengan B, karena kan itu waktu ketemu keduanya gitu. Jadi keduanya ketemu itu sama. Jadi kita tuliskannya hanya T saja gitu. Jadi 90T ditambah 60T hasilnya adalah 150T sama dengan 75. Nah, ini kan tetap. Yang selanjutnya tinggal kita bagi kedua ruasnya dengan 150. Jadi hasilnya T-nya adalah 0,5 itu 0,5. Nah, jadi waktu mereka berpapasan adalah 0,5 jam atau 30 menit gitu. Karena setengah dari jam itu adalah 30 menit gitu. Jadi inilah jawabannya gitu. Jadi ketika waktunya sudah mencapai 30 menit atau 0,5 jam, mereka akan berpapasan gitu. Jadi ini mobil A, mobil B. Jadi ketika sudah 30 menit mereka akan berpapasan satu sama lain gitu. Oke, cukup sekian untuk contoh soal gerak lurus beraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrobiatul Adawiyah. Di sini saya akan membahas satu contoh mengenai gerak lurus beraturan yang saling mengejar. Contohnya, ada sebuah sedan yang sedang melaju 72 km per jam, berada 3 km di belakang sebuah jeep yang sedang melaju 60 km per jam. Berapa menit yang diperlukan sedan untuk menyusul jeep? Serta di mana sedan menyusul jeep? Langkah yang pertama kita tulis diketahui. Nah, kita baca lagi sebuah sedan yang sedang melaju 72 km, berarti ini merupakan VA atau kecepatan yang paling besar, kecepatan benda yang paling besar, yaitu berarti PA-nya 72 km. Berada 3 km di belakang sebuah jeep. Nah, jeepnya itu melaju 60 km per jam, berarti jeepnya disebut PB atau kecepatan benda yang paling kecil, jadi PB-nya 60 km per jam. Nah, jarak PA sama PB itu 3 km, yaitu disebut SAB. Terus yang ditanyakan yaitu berapa menit yang diperlukan sedan untuk menyusul jeep. Nah, berarti ini waktu ya, atau T. Yang kedua, serta di mana sedan menyusul jeep atau disebut dengan SA. Nah, SA ini yaitu jarak yang ditempuh sedan untuk menyusul jeep. Nah, penyelesaiannya untuk jawabannya, yang pertama kita masukkan rumusnya dulu, yaitu SAB sama dengan PA dikali T dikurangi PB dikali T. Ini rumus untuk menentukan waktunya ya. Kita masukkan tadi SAB-nya 3, PA-nya 72 dan T-nya belum diketahui karena kita mencari waktu. Terus PB-nya 60 dikali T. Nah, berarti 72 dikurangi 60 sama dengan 12T. Kita balik, jadi 12T sama dengan 3. Dan T sama dengan 3 dibagi 12. Atau diperkecil lagi, dibagi 3, yaitu 1/4 jam. Nah, tadi kan di dalam soalnya dalam bentuk menit, jadi kita kali 60 dikali 60 menit. Jadi 1/4 dikali 60 menit hasilnya 15 menit.
Nah, sekarang mencari tempat di mana jeep bisa menyusul, di mana sedan bisa menyusul jeep. Nah, kan rumusnya itu SAB sama dengan VA dikali T. VA-nya tadi 72 dikali T-nya dalam bentuk jam karena VA-nya juga dalam bentuk satuan jam. Jadi hasilnya 18 km. Nah, kesimpulannya jadi waktu yang dibutuhkan sedan adalah 15 menit dan sedan dapat menyusul jeep setelah menempuh 18 km. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.